hati kita semua, saudara yang hadir dalam ibadah Zoom sore hari ini. Mari kita buka hati kita sama-sama. Hari ini katanya menggema, saya tutup dulu satu device-nya. Oke, masih menggema? Sudah enggak ya? Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan
pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku memujimu, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Mulut kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Allah kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan pujian penyembahan kita, ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan kita sore hari ini. Mazmur 36. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Kita lihat hari-hari ini orang-orang berdosa, orang-orang fasik, orang-orang yang siap dimurkai Tuhan. Nasib mereka seperti apa? Ayat 2 berkata, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Orang fasik di sini tidak berarti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Even orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau mereka hidup dalam kefasikan, mereka termasuk orang fasik. Amin. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Makanya karena tidak ada rasa takut, orang begitu mudah memberitakan kabar kebohongan, berdusta, membuat hoax, mengatur senario, dan lain sebagainya. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Jadi orang-orang fasik ini nggak akan bisa berdalih sampai nanti kesalahannya akan didapati loh. Jadi jangan takut saudara, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang fasik yang menjahati saudara, tunggu tanggal mainnya, kesalahannya pasti akan didapati. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia mendapatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolak. Si orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan melakukan semua yang jahat. Tapi buat kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan, ayat 6-nya berkata demikian. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Oh, haleluya. Manusia dan hewan aja diselamatkan Tuhan. Hewan aja diselamatkan Tuhan. Semua ciptaannya Tuhan diselamatkan. Apalagi saudara dan saya, biji mata Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap. Amin. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu.
Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Haleluya. Orang-orang yang dibenarkan, saudara dan saya yang sudah dibenarkan Tuhan, akan merasakan sungai kehidupan Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya belum melihat nih teman-teman di layar bersukacita, masih bengong, masih fokus matanya melihat layar orang yang memuji. Saudara dan saya harus memuji bersama, ya, oke? Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersukacita. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersukacita. Aku bersukacita. Aku sukacita. Haleluya. Kita terus membesarkan nama Tuhan kita yang ajaib. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong
hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Ku jatuh cinta padanya lebih dan lebih lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, penolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, penyembuhku. Oh, hanya Yesus, oh, hanya Yesus, kekasihku. Oh, hanya Yesus, oh, hanya Yesus, kekasihku. Oh, hanya Yesus, oh, hanya Yesus, kekasihku. Haleluya. Oh, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sore ini nanti perjamuan kudus dan kesaksian setelah firman Tuhan. Saya melihat tadi Pak Edi begitu antusias sudah masuk di Zoom. Pertama kali sudah menanti-nantikan. Tidak sabar memberitakan kabar sukacita dari kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan sore hari ini tidak datang seperti biasa-biasa orang-orang teologi yang memberitakan. Tapi firman Tuhan sore hari ini akan seperti pedang bermata dua dan berapi yang membakar roh kita sehingga kita di-revive kembali. Amin. Saya minta Inang Lesmawan dengan hormat berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan diberitakan oleh hambanya, Pendeta Editan. Silakan Inangku. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Bapa yang baik di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan kehadiran-Mu Tuhan di dalam acara kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, Pak Etan Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari hatinya semua berasal daripada Engkau ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Ini Tuhan satu persatu, urapi kami Tuhan, biarlah Tuhan tergerak hati semua anggota Singa Yehuda untuk mengingat Tuhan bahwa kami setiap hari Sabtu ada acara untuk buka mendengarkan firman-Mu di grup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua, Roh Kudus mengurapi hati kami. Apa yang kami dengar nanti Tuhan, biarlah menjadi direma di dalam kehidupan kami. Jamah hati kami satu persatu, jamah semua Tuhan yang beracara, jamah Tuhan hati Pak David Manalu, Pak Editan Tuhan, begitu juga si Diman Tuhan yang membawa musik Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, semuanya kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Amin. 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 Silakan hambanya. Terima kasih Pak David. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kita semua ini adalah pejuang. Jadi bukan orang biasa. Jadi kita harus mendengarkan pertama, kenapa nanti waktu kedatangan anak manusia,
Kenapa akan seperti pada zaman akan domgokan? Karena gereja-gereja tidak mengajarkan siapa itu Bapa. Siapakah Tuhan kita? Itu tidak benar-benar diajarkan. Semuanya dikamuflase dengan gula yang terlihat manis. Sehingga 90% orang tidak pernah benar-benar bertobat. Umat Tuhan tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengenal siapa itu Bapa. Siapakah Bapa itu? Bapa itu adalah ya dan amin. Apa yang sudah keluar dari firman Tuhan, itu adalah ya dan amin. Begitu. Karena itu, makanya Tuhan Yesus itu dikirimkan ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan misi penebusan ini bukan sebuah formalitas, bukan sebuah permainan, bukan buat keren-kerenan, bukan buat cerita. Tapi ini adalah benar-benar misi yang Bapa kirimkan. Dia benar-benar mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Begitu. Kita buka di Amsal 8, ayatnya yang ke-22 sampai 36. Akan saya bacakan. Mari kita buka. Di sini kita akan melihat siapa itu Yesus di mata Bapa. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Firman-Nya yang ayatnya ke-24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Jadi kita bisa lihat di firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus itu, dia itu melekat dengan Bapa. Dia itu bersenang-senang dengan Bapa sebagai anak kesayangannya. Setiap hari itu menjadi kesenangannya. Senantiasa bermain-main di hadapannya. Bapa mengorbankan anaknya untuk kita. Ini yang iblis cemburu. Ini yang iblis iri hati. Kenapa dia mengampuni kita tapi tidak mengampuni dia? Kenapa dia melakukan ini untuk kita tapi iblis tidak? Bayangkan betapa beruntungnya kita saat ini kita berada di posisi ini. Bahwa ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya siapa yang percaya, garis bawahi siapa yang percaya. Jadi keselamatan itu bukan untuk semua orang, hanya kepada siapa yang mau percaya. Nah, kemudian datanglah si iblis. Si iblis mulai menggrecok lagi. Dia membuat sebuah doktrin di mana kita percaya, oh saya percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu ikuti doa ini, kamu dibaptis, kemudian sudah, kamu boleh lagi kembali ke hidup kamu yang lama. Kamu mau terima jus, kamu mau ke night club, kamu tinggal nggak apa-apa. Ini yang banyak sekali umat Kristiani itu dimanipulasi. Dan manipulasi itu datang dari dalam kerajaannya. Bukan dari luar, justru dari dalam. Supaya orang bisa mempercayai. Begitu. Firman itu dipelintir. Dipelintir oleh si iblis. Supaya umat Tuhan itu tidak bisa melihat kebenaran. Dia tidak pernah mengenal Bapa itu siapa. Bapa itu kalau benar-benar dikotbahkan betapa mengerinya kalau Bapa itu marah, maka
orang semua akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Justru yang diajarkan itu adalah kasih yang tidak ada aturannya, gitu loh. Tuhan itu sudah memberikan kita kasih, itu artinya kasih itu adalah kasih untuk menerima kebenaran. Bukan kasih lalu boleh melakukan dosa, tapi kita sudah mendapatkan kasih karunia itu kita pegang, kemudian kita jalani hidup ini dengan takut dan gentar akan firman Tuhan, supaya semakin hari kita dikikis karakter kita menjadi serupa segambar dengan Dia, dan akhirnya kita diangkat dan kita hidup dengan Dia selama-lamanya. Ini yang kita mau, tapi iblis terus mengganggu dan menghancurkan umat Tuhan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu, firman Tuhan itu sangat-sangat penting sekali untuk makanan rohani kita. Jadi, iblis ini bekerja ini sangat-sangat cerdas dan licik. Jadi, Anda harus mengerti, ketika seseorang lahir baru, belum tentu dia itu bertobat, begitu. Kita mengira lahir baru, saya sudah lahir baru, saya sudah menerima Tuhan, saya sudah dibaptis, selesai. Padahal lahir baru belum tentu kita bertobat. Pertobatan itu adalah bagian dari lahir baru, begitu. Jadi sama dengan firman Tuhan di Yakobus pasal yang 1 ayatnya ke-22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ya. Jadi kalau kita lahir baru, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengar, kita sudah tahu kebenaran. Tidak boleh melakukan ini. Kita harus mengasihi sesama. Tidak boleh membenci. Tidak boleh mendendam. Kita sudah dengar. Gitu loh. Kita sudah lahir baru. Kemudian, pertobatan adalah ketika kita menjadi pelaku firman. Ketika kita mengadaptasi firman Tuhan itu ke dalam hidup kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, itulah namanya pertobatan. Jadi hari ini, kita ini adalah murid-muridnya. Bukan lagi kita itu mendengarkan khotbah. Tapi kita harus keluar, kita harus berkhotbah. Karena di luar sana, itu sudah tidak ada lagi. Karena Injilnya itu sudah dipoles. Demikian rupa. Menjadi apa? Menjadi komunitas. Oh, ini menjadi komunitas. Apakah mereka melakukan penginjilan? Mereka melakukan penginjilan. Tetapi mereka masih hidup dalam dosa. Jadi ini sangat-sangat mengerikan. Jadi Anda harus mengerti, kalau Anda hadisi pada yang diputus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, Injil yang benar, Injil yang benar dari Alkitab, gitu. Jangan lagi kita ditipu, karena seperti yang tadi saya bilang, lahir baru belum tentu kita bertobat, mendengar firman Tuhan belum tentu kita melakukan, gitu. Dan itu jika terjadi, maka kita menipu diri sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Yang harusnya pertobatan yang cuma 40 hari, ya. Anggap nih Anda dibaptis, Anda keluar. Misalnya Anda punya kepahitan dengan suami atau dengan pacar. Anda bisa bertobat dalam 40 hari. Ya. Tapi iblis akan menggunakan cara supaya Anda menghabiskan waktu 40 tahun untuk mengampuni suami Anda, untuk mengampuni istri Anda, untuk mengampuni rekan kerja Anda yang menghina Anda. Inilah yang terjadi. Jadi kita harus bisa melihat, ketika kita lahir baru, itu sama seperti kita keluar dari Mesir. Ketika kita dibebaskan dari perbudakan si jahat, dari si iblis. Kemudian, setelah kita dibebaskan, setelah kita menerima mujizat, setelah kita diubah, dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berjalan di dalam gurun pasir itu. Disinilah pertobatan itu mulai. Makanya banyak sekali orang Kristen murtad. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengenal Bapa yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah mengenal Tuhan Yesus.
Maka mereka bilang, kenapa saya sudah menjadi Kristen tapi hidup saya begini-begini saja? Kenapa saya sudah menjadi Kristen tapi saya malah disakiti orang dan sebagainya? Inilah yang terjadi. Yang harusnya hanya 40 hari, orang itu sudah lepas dari belenggu dosa. Iblis dengan caranya yang licik membuatnya menjadi 40 tahun. Gitu loh. Supaya kita tidak bisa mencapai tanah Kanaan. Supaya kita tidak berhasil mencapai tanah Kanaan. Maka itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu benar-benar harus kita mengerti bahwa maknanya itu adalah Bapa yang tidak bisa berkompromisasi dengan dosa. Dia harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk menyelamatkan kita. Memang kalau kita dengar seakan-akan itu kayak biasa. Saya juga merasa begitu. Tapi sekarang coba Anda bayangkan. Misalnya Pak Nixon, tadi saya lihat bermain-main dengan anaknya. Saya bilang, Pak Nixon, demi Ibu Flora, anak Bapak disalibkan, misalnya dikorbankan. Itu nggak akan mudah. Itu nggak akan kita bisa lakukan. Gitu. Makanya Abraham diproses. Tuhan mau mengetes. Begitu. Jadi Tuhan itu sudah melakukan sesuatu cinta kasih yang begitu dalam, begitu besar, yang tidak akan pernah ada lagi. Dan kita harus pegang salib itu dengan benar-benar, dengan segala kewaspadaan. Kita harus pegang salib itu di dalam hati kita. Dan kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena iblis akan menggunakan orang-orang, bukan orang-orang luar, justru nanti yang datang itu orang-orang Kristen. Yang akan menyakiti kita, yang akan membuat kita kepahitan untuk meninggalkan Kristus. Sama seperti iblis menggunakan firman untuk mencobai Tuhan. Dia akan mempelintir hamba Tuhan, mempelintir firman. Apa saja yang bisa dia pelintir untuk membawa kita keluar dari jalur keselamatan. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini akan berakhir. Laptop ini akan berakhir. HP ini akan berakhir. Tetapi firman Tuhan akan ada selama-lamanya. Kita mau bersatu dengan Kristus. Maka kita harus gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jadi kalau hari ini kita hidup, kalaupun kita ada hidup dalam kekurangan, itu karena Tuhan Yesus mau kita fokus. Karena kalau hari ini kita menjadi berkelimpahan, mungkin kita sudah meninggalkan Dia. Makanya Tuhan Yesus bilang, lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Ini persis ketika kemarin saya menjemput seseorang jemaat. Nah, dia bilang, kalau saya hari ini kaya, saya ada Ferrari, dia bilang, saya udah nggak naik mobil kamu. Dia bilang. Saya nggak tersinggung. Saya bilang, oh kenapa begitu? Saya tanya. Dia bilang, iyalah kalau saya kaya, ngapain saya habis-habisin waktu ikut kamu ke ibadah? Dia bilang gitu. Nah, jadi saya mengerti bahwa kadang-kadang kenapa Tuhan itu mengadakan proses-proses di dalam hidup kita. Itu supaya memurnikan kita. Semakin cepat kita meresponi, semakin cepat kita berbalik ke jalan kita, maka semakin cepat kita merasakan surga di atas bumi. Begitu. Orang-orang di luar sana tidak akan mengerti apa yang kita rasakan. Mereka mengira kita sedang merasakan neraka. Mereka melihat, lu nggak ada ini, lu nggak ada pekerjaan, lu nggak ada tanda itu. Lalu mereka kira kita sedang hidup dalam penderitaan. Padahal kita sedang mengalami surga di bumi. Gitu. Hanya dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sudah memperoleh damai. Sedangkan mereka mencari-cari kedamaian itu dengan menggunakan narkoba, dengan pil, dengan entertainment dunia malam, tapi nggak menemukan. Begitu. Makanya inilah ironis klise dari kehidupan. Semuanya itu terbalik. Membalikkan semuanya. Gitu. Memutarbalikkan semuanya. Supaya manusia itu disesatkan. Tapi kita dibebaskan oleh firman Tuhan. Jadi hari ini kita harus bertanya,
kita mau kebenaran itu membebaskan kita atau kebenaran itu menghakimi kita. Jadi sangat mengerikan. Kebenaran itu bisa membebaskan kita. Kebebasan itu juga yang akan menghakimi kita kalau kita tidak melakukan. Gitu. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena akhir zaman ini kita bisa melihat dunia sudah terang-terangan. Dunia sudah terang-terangan. Udah nggak main halus lagi. Gitu. Kalau ini di Liga Sepak Bola, ini penaltinya udah kelewatan gitu. Udah main curang. Kita bisa lihat bagaimana mereka mengejar agenda-agenda mereka dengan kecepatan tinggi. Mengejar terus gitu. Udah tidak tahu malu gitu loh. Kenapa? Karena mereka terbangun gitu. Sedangkan banyak di kerajaan Tuhan tertidur lelap, entah fokus kemana begitu loh. Fokus kepada hal-hal yang tidak berguna. Makanya kita harus memisahkan diri. Kita harus benar-benar fokus kepada firman Tuhan. Ya, jadi sangat ironis sekali. Kalau kita mengajarkan yang benar, apa sih Bapa itu? Bapa itu adalah api yang mengkonsumsi begitu loh. Dan Tuhan Yesus itu menahan kemarahan Bapa. Menahan terus. Berikan anakku waktu untuk bertobat 1 hari lagi. Berikan dia 1 hari lagi. 1 hari lagi. Tuhan Yesus yang menjadi pengacara kita. Roh Kudus menuntun kita terus. Dia berbicara dalam hati kita. Ketika kita melakukan dosa, kita akan merasa tidak enak. Kita akan merasakan gusar. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menyadari dan kita cepat-cepat berbalik. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini bukan untuk menjelek-jelekan gereja atau apa, tapi ini untuk supaya kita itu melek akan firman Tuhan, gitu loh. Jangan kita tertipu, jangan kita melihat ke manusia, gitu. Karena manusia bisa dikorupsi. Sedangkan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Firman-Nya tidak akan salah. Kalau kita ikuti, pasti kita akan merasakan surga di bumi. Gitu. Terima kasih Pak David. Semoga terima kasih Pak Editan. Luar biasa firman Tuhan yang dikupas pada sore hari ini. Satu kalimat yang saya garis bawahi dari khotbah Pak Edi tadi. Kebenaran yang kita ketahui bisa memerdekakan atau menghakimi. Itu benar sekali. Sama seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, ketika turun atas seseorang, atas suatu kaum, atas suatu kota, bisa memulihkan atau menghancurkan. Tinggal respon kita bagaimana. Amin. Kalau kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan kepada kita, memerdekakan kita, itu artinya saudara masih mendapat perkenanan dari Tuhan. Tapi berawas-awas, jangan sampai kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan kepada saudara dan saya menghakimi kita. Itu berbahaya buat kehidupan manusia roh kita. Amin. Luar biasa, kita berucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang ditabur hari ini. Kita doa untuk Pak Edi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Edi Tang, sore hari ini. Segenap kebenaran firman-Mu, Tuhan, biarlah bertumbuh di tanah kami yang subur. Supaya firman yang ditaburkan sore hari ini akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dan menghasilkan buah yang tetap. Berkati hamba-Mu, Tuhan, teruslah berkarya dalam hidupnya, teruslah bekerja dalam hidupnya, kemuliaan-Mu terus menyertai dia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk, siapkan hati kita untuk berjamuan. Salibnya, 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 selamanya
dosaku disucikan. Beda Yesus, salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita angkat perjamuan sore hari ini, satu lagi yang saya garis bawahi dari pesan firman Tuhan dari Pak Edi tadi luar biasa sekali. Keselamatan tidak buat semua orang, dan itu benar. Keselamatan hanya bagi orang yang meresponi. Masih ingat beberapa waktu yang lalu saya katakan bahwa Injil Kerajaan Allah, ketika seseorang meresponinya menjadi Injil keselamatan, disitulah dia beroleh keselamatan. Makanya tidak semua orang ditentukan untuk selamat. Ada banyak orang ditentukan untuk binasa. Kenapa? Hatinya mengeraskan kok, dikeraskan, gak mau terima Tuhan Yesus untuk menebus dosa dan kesalahannya. Jadi benar pesan firman Tuhan tadi, keselamatan bukan buat semua orang ya, hanya buat orang-orang yang mau meresponi dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun di muka bumi. Kalau seandainya semua orang selamatkan pada masa dia pelayanan di bumi, secara fisik loh, udah selamat semua dunia. Tapi hanya orang-orang yang hatinya merespon. Sore hari ini juga kita meresponi panggilan Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus ini. Amin. Ini adalah tubuh Kristus dan darah Kristus yang diberikan oleh Bapaknya untuk saudara dan saya orang-orang berdosa. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya kita perlu uji hati kita. Kalau kita merasa nggak layak, minta darah Yesus mensucikan. Minta dia layakkan kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, kita harus akui loh, ini tubuh Tuhan, ini darah Tuhan. Ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya banyak orang menganggap perjamuan kudus itu main-main. Mereka menganggap ini lambang. Enggak. Tuhan bilang, kita harus akui ini adalah tubuh Tuhan. Darah Tuhan Yesus. Makanya kenapa mereka banyak yang sakit, lemah, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan hidup bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita ambil 1, 2, 3 detik menguji hati kita dan membereskannya di hadapan Tuhan sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur darah Yesus ini.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tanpa ada darah Yesus, nggak ada loh perjanjian baru, ada kasih karunia. Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Naikkan dengan segenap hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kami, Tuhan, bukan apa yang diwariskan oleh orang tua kami, bukan gelar yang dapat kami raih, bukan kekayaan yang kami kumpulkan di dunia ini. Karya terbesar dalam hidup kami adalah pengorbanan-Mu di Kalvari yang menyelamatkan kami dari neraka masuk ke dalam kerajaan terang-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, beberapa pengumuman sebelum saya umumkan. Pak Edi, bagaimana update kita rencana planning ke Surabaya, penginjilan ke Surabaya? On time, Pak. Oke. Kita terus bawa dalam doa ya, Pak ya. Saya sangat Pak. excited. Semuanya udah siap, Pak. Tinggal ini doang, Pak. Haleluya. Kolamnya, Pak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada yang bisa ngalangin ya, Pak ya. Iya, amin. Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu kekuatan neraka pun yang bisa menutupnya. Amin. Betul, amin. Iya, laporan dari pelayanan pemulung kami minggu lalu, mohon maaf Pak Edi, kemarin itu kami terpaksa nggak bisa menunggu lebih lama karena iya, nggak apa-apa Pak. Ya, mohon maaf sekali ya Pak Edi, mungkin iya, di waktu berikutnya. Tapi puji Tuhan, kemarin luar biasa banget, jiwa-jiwa yang kami layani semakin terbuka hatinya untuk Injil, dan saya percaya bulan depan sesuai dengan tuntunan Tuhan, 2 hari ini ditaruh di dalam manusia roh saya, tantang mereka untuk terima Tuhan. Amin. Sebab mereka membutuhkan roti kehidupan lebih daripada sembako yang kita bagikan. Amin. Amin. Saya butuh dukungan doa saudara karena ini adalah misi yang berat. Setan tidak akan senang ada satu jiwa pindah kerajaan. Dia akan berusaha sekuat tenaga, sekuat segenap kekuatan neraka untuk menghalangi satu orang pindah warga negara. Ya, kerajaan surga dan kerajaan neraka itu soal kewarganegaraan, ya, nation. Surga itu nation, neraka itu juga nation. Makanya setan nggak suka satu orang pindah warga negara, ya. Kita tahu bersama kewarganegaraan kita bukanlah di bumi ini, kita ini perantau di bumi ini, amin. Kita doakan bulan depan ada jiwa yang kita tuai untuk kerajaan Allah. Dan untuk pelayanan rumah singgah di akhir bulan, puji Tuhan, kami juga terbeban Bapak Ibu untuk mendoakan karena di tempat ini walaupun yang pemiliknya adalah seorang percaya Tuhan, tapi karena banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar di dalam, kita tahu sendiri ajaran mereka ya, adanya santo-santo dan lain sebagainya. Jadi kita perlu terobosan supaya
penginjilan kita ke rumah singgah ini tidak sia-sia. Kita tuai jiwa. Tuhan mengubah Pak Andre dan istri yang mengelola rumah singgah ini. Amin. Haleluya. Itu saja pengumuman dari kami. Puji Tuhan. Oh ya, Pak Freddy ada di Zoom hari ini update pelayanan para PSK yang ada di Senen. Beberapa hari yang lalu saya video call dengan beliau dan diperlihatkan PSK tersebut. Nggak sangka loh kita itu mereka PSK. Ada 16 orang ya. Karena mereka semua kelihatan gamis. Makanya jangan pernah kenalin orang dari tanda-tanda lahiriah. Ya, tanda-tanda lahiriah itu menipu. Orang bisa berbaju agamis, tapi profesinya pelacur. Orang bisa tampak begitu suci dengan pakaiannya, tapi hatinya penuh dengan kemunafikan. Makanya selalu Tuhan Yesus ajar, kenali orang dari manusia rohnya. Jangan dari tanda-tanda lahiriah fisiknya. Sebab semua yang sifatnya tanda-tanda lahiriah, itu sifatnya sementara dan penipuan. Ya, kamuflase. Makanya kedatangan Tuhan pun tidak disertai loh dengan tanda-tanda fisik loh. Ya, tanda-tanda rohania. Makanya tidak semua orang nanti ketika sangkakala berbunyi, tidak semua orang bisa mendengar. Hanya mereka yang seperti 5 gadis bijaksana. Yang telinga rohaninya langsung connect dengan vibrasi surga. Yes, aku dengar. Malaikat penghulu meniupkan sangkakala. Dalam sekejap mata. Instant meninggalkan bumi. Amin. Kita doa buat pelayanan para PSK yang ada di Queenie. Nanti untuk doa siapa, saya minta sekali lagi dengan hormat Pak Editan, doa siapa buat kita, buat pelayanan ketiga pelayanan ini Pak, dan juga untuk perjalanan kita nanti ke Surabaya di bulan September. Saya berharap sih mungkin di minggu ketiga lah ya, saya bisa izin dari tugas-tugas saya sebagai pengajar. Silakan Pak Edi, doa siapa, sekaligus tutup doa buat ibadah kita sore hari ini ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak untuk pelayanan firman sore hari ini. Monggo. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir kepada kami Tuhan, biar Engkau memberikan kami Tuhan, kuasa Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, di akhir zaman ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga sampai hari ini Tuhan kami semua masih tercukupi, kami semua masih berjalan dalam iman kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus membimbing kami Tuhan. Amin. Sampai pada kesudahannya Tuhan Yesus. Beri kami kekuatan supranatural Tuhan. Kekuatan Tuhan untuk melawan dunia ini Tuhan. Untuk tidak tunduk Tuhan kepada pemerintah-pemerintahan yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa saat ini juga Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan Singa Yehuda Tuhan. Pelayanan Tuhan kepada PSK, kepada rumah singgah, dan para pemulung. Biarlah Tuhan, api itu Tuhan, terimpartasi kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, menerimamu sebagai juru selamat Tuhan. Jumpai mereka Tuhan, satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selamatkan jiwa mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya kalau kami mau melayani Tuhan ke Surabaya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan membukakan Tuhan jalan Tuhan, biarlah Engkau mengirimkan Tuhan tempat yang mau dilayani Tuhan, supaya kami dapat memberitakan firman-Mu Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Pak David doa berkat. Terima kasih Pak Edi. Mari kita semua yang percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat tangan, kita menerima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam rohnya yang kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art,
How great thou art. 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 Sampai jumpa di ibadah kita Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Sabtu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Arjon Marbun. Kita doa untuk kesehatan beliau supaya Tuhan memulihkan beliau. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Edi. Thank you Pak Edi. God bless you all.